Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Andi Prayogi. Dengan makin banyaknya aplikasi yang ada di Play Store, terkadang membuat kita penasaran. Kira-kira aplikasi terbaik itu yang mana di kategorinya? Khusus di konten kita kali ini akan mencoba membahas 5 aplikasi terbaik versi Andi Prayogi pada tahun 2021. Terbaik di mana? Terbaik pada kategorinya. Seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, kita kumpulkan semangat dulu. Yang pertama kita akan bahas aplikasi kategori GPS. Kira-kira siapa jagonya di kategori aplikasi GPS ini? Andi Prayogi memilih aplikasi GPS Tool. Semua ini didasari karena dari segi fasilitas yang ditawarkan, kemudahan dan review dari pengguna. Di aplikasi GPS Tool ini, tidak hanya sebagai penanda lokasi, tapi masih banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari speedometer, altimeter, arah kompas, alarm GPS, jarak, meteran level, pencari area, waktu GPS, importir, atau penampilan GPX. Dan masih banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan di aplikasi GPS Tool ini. Terkadang penggunaan baterai di sebuah aplikasi GPS bisa jadi super boros karena harus dalam kondisi online terus. Tapi berbeda dengan aplikasi GPS Tool ini, di mana kita bisa menjalankan aplikasi ini dalam kondisi offline juga. Sehingga kita bisa meminimalisir penggunaan baterai di smartphone kita. Keakuratan dalam sebuah aplikasi GPS menjadi super penting, makanya aplikasi GPS Tool menjamin keakuratan walau dalam sinyal yang sangat rendah. Kita juga bisa membagikan foto lokasi, alamat, dan koordinat ke orang lain. Aplikasi ini terakhir diupdate 21 April 2021 dan versi Android yang disarankan cukup beragam tergantung smartphone yang kalian miliki. Kategori yang kedua yaitu tentang aplikasi pengontrol atau meremote atau bisa juga sebagai sharing data, maka aplikasi Android lah yang menjadi pilihan channel Andi Prayogi. Aplikasi ini sudah cukup lama dikenal sampai saat ini. Aplikasi ini memang terkadang bisa dimanfaatkan untuk melihat kondisi smartphone pasangan kita atau orang lain dengan cukup aman. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dengan mudah bisa mentransfer data antar platform, mulai dari laptop ke smartphone Android atau iOS, atau sebaliknya. Ada satu fasilitas yang menurut saya menjadi keunggulan dibandingkan dengan aplikasi lain, yaitu fasilitas mirroring, di mana kita hanya butuh memasukkan akun yang sama antara smartphone dan laptop, maka kita sudah bisa melihat semua pergerakan smartphone orang lain dengan menggunakan laptop atau komputer kita. Selain itu juga kita bisa mengaktifkan kamera jarak jauh, jadi kita akan tahu HP-nya lagi dipegang siapa dan di mana. Selain itu juga aplikasi ini mampu membaca kontak, SMS secara real time, tidak hanya melihat, tapi kita juga bisa membalas SMS dari aplikasi Android ini yang kita sudah aktifkan di laptop kita. Aplikasi ini terakhir diupdate 28 September 2021 dan versi Android yang dianjurkan adalah 4.0 ke atas. Kategori yang ketiga yaitu kategori pengedit foto. Mungkin pasti banyak yang sependapat dengan Andi Prayogi, di mana aplikasi PicsArt menjadi rajanya. Penggunaan yang mudah dan begitu banyak efek yang ditawarkan di aplikasi ini juga digunakan oleh kalangan pemula sampai yang sudah profesional. Bagi kalian yang memang pekerjaannya bergerak di bidang editing foto, maka aplikasi ini patut kalian pertimbangkan karena dia bisa berjalan di smartphone maupun di laptop dengan mengakses alamat webnya. Walau menggunakan yang akun gratisan atau free, saya rasa hasilnya juga sudah cukup bagus, tapi memang banyak kalangan profesional pasti lebih suka menggunakan yang berbayar karena dari segi fasilitas yang ditawarkan akan jauh lebih maksimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal pula.
Aplikasi ini tidak hanya untuk foto, tapi kalian juga bisa menggunakan untuk editing video pendek yang diselingi musik kesukaan kalian. Banyak sekali efek, filter, stiker yang terlihat kekinian dan keren untuk kalian lakukan. Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas drawing tool, di mana bagi kalian yang hobinya menggambar, maka kalian bisa memanfaatkan fasilitas di Pixar. Aplikasi ini terakhir diupdate 21 September 2021 dan versi Android yang disarankan bervariasi tergantung perangkat kalian. Kategori yang keempat yaitu aplikasi editing video di smartphone. Tidak diragukan lagi bahwa aplikasi KineMaster menjadi rajanya. Siapa bilang edit video di smartphone hasilnya tidak bisa maksimal? Coba dengan aplikasi KineMaster dan dalami berbagai fasilitas yang ada, maka dijamin hasilnya akan cukup memuaskan dan bisa dipergunakan untuk kalangan profesional. Aplikasi ini sekarang tidak hanya bisa dinikmati di smartphone saja, tapi sudah bisa dijalankan di tablet atau Chromebook kalian. Penggunaannya yang cukup mudah bagi kalian seorang pemula, dan bagi kalian kalangan profesional cukup menjadi tantangan untuk mengeksplor fasilitas di aplikasi KineMaster ini. Proses memotong, menyambung, dan memangkas di posisi yang kita tentukan bisa kalian lakukan dengan cukup mudah di aplikasi KineMaster ini. Ada lebih dari 2.500 transisi, efek, font, dan animasi yang bisa kita unduh dari toko aset KineMaster. Penggunaan fasilitas keyframe di aplikasi ini juga menjadi kelebihan yang menjadi hasilnya akan lebih detail. Memilih aplikasi editing video memang harus dilihat juga output atau hasil videonya sebagus apa. Jangan sampai proses editnya sudah bagus, tapi hasil ekspornya malah mengecewakan. Di aplikasi KineMaster, kalian bisa mengekspor bentuk video sudah dengan resolusi 4K 2160p pada 30 fps. Aplikasi ini gratis kalian gunakan, tapi bagi kalian yang menggunakan akun gratis, maka nantinya ada watermark yang muncul di hasil videonya. Aplikasi KineMaster diupdate terakhir pada tanggal 2 September 2021 dan versi Android yang disarankan adalah versi 6.0 ke atas. Kategori yang terakhir yaitu aplikasi screen recorder. Kita akan bahas rajanya aplikasi screen recorder di smartphone. Channel Andi Prayogi memilih aplikasi screen recorder and video recorder. Ada jutaan orang yang sudah mengunduh dan rating review di aplikasi ini. Terakhir berada di posisi 4,7. Saya kira cukup bagus ratingnya. Ini menandakan seberapa puasnya mereka menggunakan aplikasi ini. Saya tidak menganggap aplikasi lain jauh di bawah aplikasi screen recorder and video recorder. Bisa juga sejajar, atau bisa juga di bawahnya satu tingkat. Semua tergantung sama selera dan standar seseorang dalam menggunakan aplikasi di smartphone. Aplikasi ini dijamin hasilnya tanpa watermark, gratis, dan tidak ada batasan durasi saat kita merecord layar di smartphone kita. Dengan aplikasi ini, kalian bisa merekam dengan hasil HD atau merekam saat ada panggilan video. Bagi kalian yang suka merekam aktivitas game kalian secara live, maka aplikasi ini sangat cocok untuk dipertimbangkan. Aplikasi ini terakhir diupdate 17 September 2021 dan versi Android yang disarankan adalah 5.0 ke atas. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian penyuka aplikasi smartphone khususnya Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.